One, two, three. Hai semuanya, selamat datang di Universitas Cokro Aminoto Palopo. Siapa sih di sini yang tidak tahu Universitas Cokro Aminoto Palopo? Universitas terbaik di Luraya yang mempunyai fakultas terbaik yaitu Fakultas Teknik Komputer dengan prodi informatika yang sudah terakreditasi baik. Buat teman-teman yang memiliki minat dalam teknologi dan ingin mendalaminya lebih lanjut, prodi informatika Fakultas Teknik Komputer Universitas Cokro Aminoto Palopo adalah pilihan yang tepat. Kami memiliki kurikulum yang dirancang untuk mengikuti perkembangan terbaru di industri teknologi. Dosen-dosen kami adalah para ahli di bidangnya dan memiliki pengalaman industri yang luas. Nah, sebelum itu, video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah pengetahuan komputer dengan judul materi e-learning. Kami lanjut pembahasan. Izinkan kami memperkenalkan kelompok 3 yang terdiri dari 5 orang. Yang pertama, Yuni Resa, NIM 23044111041. Mita Tahir, NIM 23044111035. Nuranisa Rahim, NIM 23044111038. Rafael Pasande, NIM 23044111004. Rasya Alif Nurfatta, NIM 23044111029 dengan judul materi kami yaitu e-learning. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan secara singkat apa itu e-learning. E-learning merupakan singkatan dari electronic learning, yaitu proses pembelajaran yang menggunakan media elektronik seperti handphone, MacBook, atau laptop, dan tentu saja menggunakan media internet sebagai sistem pembelajarannya. Seperti contoh kasus di tahun 2020, semua kegiatan dilakukan secara online, khususnya bagi kaum pelajar. Selanjutnya, manfaat e-learning. Manfaat e-learning itu terbagi menjadi dua. Yang pertama, manfaat bagi peserta didik, dan yang kedua, manfaat bagi lembaga pendidikan. Manfaat bagi peserta didik yang pertama, fleksibilitas, keterjangkauan, dan interaktivitas. Fleksibilitas yaitu e-learning dapat diakses kapan saja dan di mana saja, sehingga peserta didik dapat belajar sesuai dengan waktu dan tempat yang mereka inginkan. Yang kedua, keterjangkauan. E-learning dapat diakses dengan biaya yang lebih terjangkau dibandingkan dengan pembelajaran tradisional. Yang ketiga, interaktivitas. E-learning dapat memberikan pengalaman belajar yang lebih interaktif dan menarik. Materi pembelajaran e-learning dapat dilengkapi dengan berbagai media seperti video, animasi, dan simulasi. Baik, selanjutnya manfaat e-learning bagi lembaga pendidikan, yaitu ada 3. Peningkatan aksesibilitas, penghematan biaya, peningkatan kualitas pembelajaran. Yang pertama, peningkatan aksesibilitas. E-learning dapat menjangkau peserta didik yang tinggal di daerah terpencil atau yang memiliki kesibukan. Hal ini dapat meningkatkan aksesibilitas pendidikan bagi masyarakat luas. Yang kedua, penghematan biaya. E-learning dapat menghemat biaya pendidikan, seperti biaya tenaga pengajar, biaya ruang kelas, dan biaya buku. Hal ini dapat membantu lembaga pendidikan untuk meningkatkan efisiensi. Yang ketiga, peningkatan kualitas pembelajaran. E-learning dapat memberikan pengalaman belajar yang lebih interaktif dan menarik. Hal ini dapat meningkatkan kualitas pembelajaran dan hasil belajar peserta didik. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang keunggulan dan kekurangan e-learning. Yang pertama, fleksibilitas, yaitu dapat diakses kapan saja dan di mana saja. Yang kedua, terjangkau. Terjangkau yaitu dapat diakses dengan biaya yang lebih terjangkau. Yang ketiga, kesesuaian. Kesesuaian yaitu dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan gaya belajar masing-masing. Yang keempat, infrastruktur. E-learning membutuhkan infrastruktur memadai seperti komputer dan internet. Yang kelima, materi. Materi yaitu materi pembelajaran e-learning harus dirancang secara cermat dan profesional. Yang keenam, instruktur. Instruktur yaitu harus memiliki keterampilan dan pengetahuan yang memadai. Di sini saya akan membahas tentang contoh penggunaan e-learning dalam berbagai bidang. Yang pertama itu pendidikan formal, di mana pendidikan formal ini terdapat kelas online. Nah, di kelas online ini terdapat platform seperti Zoom, Google Meet, dan Kisco Webex yang digunakan untuk menyelenggarakan kelas virtual.
Nah, yang kedua itu pelatihan karyawan. Nah, di pelatihan karyawan ini digunakan untuk melatih karyawan dalam menghadapi situasi tertentu. Yang ketiga itu pengembangan diri. Nah, di pengembangan diri ini ada banyak tutorial. Nah, tutorial ini secara gratis dan berbayar yang tersedia untuk mempelajari keterampilan baru seperti coding, memasak, dan bermain gitar. Nah, yang terakhir itu pendidikan non-formal. Di pendidikan non-formal itu ada namanya bahasa online. Nah, di sini bahasa online ini digunakan pada kursus platform seperti Duolingo dan Babbel menawarkan kursus bahasa online. Baiklah, saya akan melanjutkan materi yang selanjutnya, yaitu fungsi dari e-learning. E-learning memiliki beberapa fungsi. Fungsi yang pertama yaitu melengkapi kelas tradisional. E-learning dapat digunakan untuk menyampaikan materi yang belum sempat disampaikan di kelas tradisional. Misalnya, guru ingin memberikan materi tambahan atau soal latihan. Fungsi yang kedua yaitu memberikan kesempatan belajar secara mandiri untuk siswa. Platform e-learning yang dapat diakses dengan mudah dan kapanpun memberikan akses kepada siswa untuk belajar secara mandiri sesuai dengan waktu dan kecepatan belajar masing-masing. Fungsi yang ketiga yaitu memberikan pengalaman belajar secara personalis. E-learning menyediakan fitur-fitur pendukung untuk belajar atau mencari materi sesuai dengan kebutuhan dan minat masing-masing. Fungsi yang keempat yaitu membantu dalam penilaian siswa. Platform e-learning menyediakan berbagai alat yang digunakan untuk mengevaluasi kemampuan siswa. Alat yang digunakan untuk mengevaluasi kemampuan siswa yaitu berupa tes online atau pemberian tugas-tugas. Fungsi yang kelima yaitu mendukung kolaborasi dan komunikasi. Platform e-learning mendukung kolaborasi dan komunikasi antara siswa dan instruktur. Fungsi yang terakhir yaitu e-learning menyediakan layanan terhadap pendidikan bagi masyarakat yang tidak sempat untuk mengikuti kelas tradisional. Itulah materi dari saya. Sekian dan terima kasih. Baiklah, itu tadi materi dari kelompok kami. Untuk teman-teman yang ingin bergabung di Fakultas Teknik Komputer, program studi informatika yang memiliki 5 konsentrasi. Yang pertama, rekayasa perangkat lunak. Yang kedua, multimedia. Yang ketiga, desain web. Yang keempat, jaringan. Dan yang kelima, sistem informasi geografis. Untuk teman-teman yang ingin mendaftar, klik link di bawah ini atau datang ke kampus 1 yang beralamat di Tamasya Link. Untuk info lebih lengkapnya, ikuti sosial media UNCP. Sampai ketemu di kampus kuning.